Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Rahman SMH. Saya merupakan dosen tetap Prodi Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ilmu Perundang-undangan. Mata kuliah Ilmu Perundang-undangan merupakan mata kuliah wajib Prodi dengan bobot 2 SKS yang diprogram pada semester ganjil atau tepatnya pada semester 3. Mata kuliah Ilmu Perundang-undangan membekali mahasiswa tentang tata cara, mekanisme maupun prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari pengenalan norma, lalu kemudian hierarki, sampai kepada tujuan dan fungsi peraturan perundang-undangan maupun peraturan kebijakan. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, 2 di antaranya adalah UTS atau ujian tengah semester di pertemuan ke-8, lalu di akhir pertemuan atau pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini telah tertuang dalam rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah ditandatangani dan divalidasi oleh Ketua Program Studi. Lalu CPMK terdiri dari 5 CPMK. CPMK pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan RPS, garis besar rencana perkuliahan, kontrak perkuliahan, sistem penilaian, dan pengantar serta kedudukan ilmu perundang-undangan. CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis teori hierarki dan karakteristik norma hukum dalam sistem perundang-undangan. Lalu CPMK ketiga, mahasiswa mampu menelaah fungsi, jenis, dan materi muatan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. CPMK keempat, mahasiswa mampu membedakan konsep, fungsi, asas, karakteristik, serta materi muatan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijakan. CPMK kelima yang terakhir, mahasiswa mampu mengimplementasikan asas-asas teori pembentukan serta mekanisme penyusunan perundang-undangan dalam analisis hukum. Untuk referensi pada mata kuliah ini tentu dengan menggunakan beberapa sumber buku, lalu kemudian jurnal, ditambah dengan undang-undang sebagai pendukung, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas yaitu dengan menggunakan 3 komponen utama atau 3 metode utama, yaitu delivery, interaction, lalu kemudian assessment. Delivery, bagaimana kemudian saya menyajikan materi yang menarik, terstruktur, sistematis agar mudah dipahami. Interaction, bahwa pembelajaran di kelas tidak hanya satu arah, melainkan 2 arah, ada proses interaksi antara mahasiswa dan dosen, yaitu dilakukan misalnya diskusi, lalu kemudian proses tanya jawab. Untuk asesmen, dilakukan evaluasi secara mendalam terkait dengan proses pembelajaran, lalu kemudian penilaian tentu dilakukan secara transparan dan terbuka. Untuk kelulusan atau penilaian dalam mata kuliah ini dengan menggunakan 5 penilaian, yaitu 1. Kehadiran dengan bobot 25%, lalu kemudian keaktifan di kelas dengan bobot 15%, tugas, kemudian UTS, dan UAS atau ujian akhir semester masing-masing 20%.
Hal lain yang saya terapkan di kelas yaitu selalu membuka perkuliahan dengan berdoa, lalu kemudian saya melakukan evaluasi pembelajaran sebelumnya, lalu kemudian saya menyampaikan topik pembahasan yang akan kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Lalu saya memberikan motivasi di awal atau di akhir pertemuan, motivasi kepada peserta didik, tentu saja untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan pengalaman hidup. Baik, inilah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Berikut video pembelajaran atau aktivitas saya di kelas dalam mata kuliah ilmu perundang-undangan pada pertemuan pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur teman-teman sekalian ya. Hari ini kita melaksanakan perkuliahan kita di mata kuliah ilmu perundang-undangan ya. Salam dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi menjadi suri toladan untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, bagaimana kabar hari ini? Oke, baik ya. Untuk memulai aktivitas kita hari ini, ya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, rekan-rekan sekalian, karena ini pertemuan pertama, tentu ada yang belum mengenal saya, ya. Ada beberapa saya lihat yang pernah masuk di kelas PIH, tetapi ada juga beberapa yang belum pernah mengambil mata kuliah saya ya. Nama saya Muhammad Ikhwan Rahman, SH.MH. Saya dosen prodinya teman-teman ya. Saya dosen tetap di Prodi Hukum Bisnis. Nomor telepon saya ini bisa dicatat teman-teman sekalian. 08529962763 atau begini deh. Siapa ketua kelasnya? Saya, Pak. Oke, ketua kelas sebentar sehabis perkuliahan minta tolong dibuatkan grup kelas ya, grup WA supaya apa? Supaya memudahkan kita berkomunikasi ya, dan undang saya ya. Oke, rekan-rekan sekalian, mata kuliah kita adalah ilmu perundang-undangan ya. Tentu di setiap pertemuan teman-teman sekalian ada hal yang ingin kita capai ya. Ada hal yang ingin kita capai di setiap pertemuan, dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-16 ya. Yang akan kita capai ya hari ini paling tidak ada dua hal rekan-rekan sekalian ya. Ini tertuang di RPS sebenarnya ya. Tertuang di RPS, rencana pembelajaran semester ya. Teman-teman bisa download di simaknya masing-masing ya. Kalau teman-teman buka simak, bisa di-download RPS mata kuliah ini ya. Pertama, capaian kita adalah mahasiswa mampu menjelaskan rencana pembelajaran ya. Rencana pembelajaran semester atau RPS ya. Apa isinya RPS? RPS itu isinya CPL ya, ada CPMK, lalu kemudian kajian materi, ya, ada kajian materi di situ, penilaian, ya. Oke, sebelum saya lanjut ya, adakah yang mengulang di kelas ini? Oke, siapa namanya? Sainul. Oke, bisa berdiri Sainul. Kalau boleh saya tahu nilainya kemarin apa? Error. Oke, terima kasih. Ditahan dulu, silakan dulu. Oke, sebentar saya sampaikan kembali ya. Saya jelaskan kembali.
Mohon disimak teman-teman sekalian karena salah satu yang akan kita bahas hari ini tentang penilaian, ya. Karena ini pertemuan pertama tentu saja, ya. Isinya RPS itu salah satunya adalah penilaian. Jadi mohon disimak, ya. Lalu kemudian capaian pembelajaran kita yang kedua adalah pengantar mata kuliah ilmu perundang-undangan, ya. Paling tidak teman-teman sekalian, untuk yang kedua ini teman-teman bisa mampu memahami betapa pentingnya mata kuliah ilmu perundang-undangan, ya. Ya. Apa pentingnya ilmu perundang-undangan? Mengapa sangat urgen atau mengapa sangat-sangat atau begini deh, mengapa ilmu perundang-undangan dimasukkan ke dalam materi atau mata kuliah kita di kurikulum, ya. Tuh. Oke, kita yang pertama dulu ya. Ini saya ambil dari RPS teman-teman sekalian, ya. Jadi mata kuliah kita ilmu perundang-undangan, bobotnya 2 SKS, ya. 2 SKS. Lalu kemudian mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib prodi, ya. Apa konsekuensinya kalau mata kuliah wajib prodi, ya? Bahwa teman-teman tidak bakalan selesai kalau tidak melulusi mata kuliah wajib, ya. Itu konsekuensinya. Makanya kemudian Sainul mengulang hari ini, ya, mengulang semester ini. Lalu kemudian teman-teman sekalian di RPS itu ada capaian pembelajaran, ya. Capaian pembelajaran lulusan, ya. Ada 3, ya. Capaian pertama yaitu mampu menunjukkan sikap religius, ya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas dengan integritas yang berlandaskan pada akhlak mulia serta menginternalisasi nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyaan dalam praktek profesional. Itu capaian yang pertama. Lalu yang kedua, memiliki pengetahuan ilmu hukum secara komprehensif, ya, meliputi konsep teori, asas, norma maupun sejarah, teman-teman sekalian. Lalu CPL yang ketiga ini kemampuan khusus, ya, mata kuliah kita, yaitu mampu melakukan penalaran hukum yang untuk merancang peraturan perundang-undangan atau legislative drafting, ya, dan menyusun analisis kebijakan hukum yang responsif terhadap iklim investasi dan kesejahteraan masyarakat, ya. Jadi ada 3 capaian lulusan, ya, capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah kita. Lalu kemudian tidak hanya itu rekan-rekan sekalian, ya, ada juga yang disebut dengan CPMK, ya, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Jadi kalau kita lihat CPMK ada 5, ya. Lalu kemudian di RPS itu rekan-rekan sekalian, ya, ada bahan kajian, ya. Ada bahan kajian untuk apa? Untuk kita isi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-16, ya. Ada bahan kajian. Lagi-lagi silahkan download di simaknya masing-masing. Berikut, untuk mata kuliah ilmu perundang-undangan, ya, apa fokusnya teman-teman sekalian? Ya, fokusnya adalah mata kuliah ini, ya, membekali mahasiswa tentang pemahaman yang mendalam mengenai proses pembentukan, ya, mekanisme, tata cara, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, ya. Jadi kita akan bahas tentang mekanisme prosedur, ya, tentang peraturan perundang-undangan, ya. Lalu kemudian dimulai dari pengenalan norma, ya. Ada nanti kita akan belajar hierarki peraturan perundang-undangan, ya. Ada asas, ya, sampai kepada fungsi dan tujuan peraturan perundang-undangan, ya. Jadi itu sekilas teman-teman sekalian deskripsi mata kuliah kita. Lalu kemudian untuk referensi, ya, tentu saja menggunakan beberapa buku teman-teman sekalian, ada jurnal juga. Lalu kemudian, ya, mohon teman-teman pergunakan perpustakaan, ya.
pergunakan perpustakaan itu karena itu adalah fasilitasnya teman-teman ya. Lalu kemudian ada undang-undang pendukung ya, undang-undang tentang pemerintahan daerah, lalu kemudian undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ya paling tidak ada 2 undang-undang untuk mendukung mata kuliah kita ya. Lalu kemudian bagaimana caranya lulus di mata kuliah ini ya. Jadi dari awal kita sudah tentukan teman-teman sekalian ya. Kita sudah tentukan ya. Pertama kehadiran bobotnya 25% ya. Lalu kemudian keaktifan di kelas 15% ya. Tugas nanti saya akan beri tugas individu dan tugas kelompok ya. Lalu kemudian UTS dan ujian akhir semester masing-masing 20% ya. Jadi sehingga bobotnya menjadi 100% ya. Oke. Paham ya? Oke. Sekarang saya tanya kembali Zainul ya. Zainul, kalau melihat kriteria penilaian, kira-kira kemarin Zainul terkendala di mana atau jatuh di mana? Kehadiran. Oke, kehadiran. Apa lagi? Oke, terima kasih sudah jujur ya. Kita patut apresiasi ke Zainul ya. Jadi Zainul ini sudah membagi pengalaman ke teman-teman ya. Katanya pengalaman itu adalah guru yang terbaik ya. Terima kasih Zainul ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanya teman-teman sekalian? Oke, jelas ya, clear ya. Zainul, clear? Oke ya, oke. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita masuk ke materi kita ya hari ini tentang mata kuliah ilmu perundang-undangan ya. Saya mau antar mata kuliah ini dengan dengan screenshot headline berita ya. Tentu saja ini menyangkut dengan mata kuliah kita ya. Ini yang saya screenshot, saya ambil dari Kompas TV ya. Pecah rekor pengujian undang-undang di MK capai 208 perkara sepanjang tahun 2025 ya. Kira-kira kalau teman-teman membaca headline berita ini, apa yang teman-teman bisa maknai dari situ? Oke, silakan, siapa namanya? Fadli. Oke, silakan Fadli. Kita mulai kritis, Pak. Oke, masyarakat mulai kritis ya. Masyarakat mulai kritis. Oke, ada lagi? Oke. Oke. Asal-asalan dalam membuat undang-undang. Ada lagi? Oke. Pembuat undang-undang tidak kompeten. Bagus. Ada lagi? Oke. Karena ada yang tidak beres dalam pembuatan undang-undang. Ada yang tidak beres. Oke. Terima kasih responnya teman-teman. Jadi pada intinya saya sepakat ya. Saya sepakat dengan keempat argumen teman-teman sekalian. Berarti ada masalah dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ini juga teman-teman sekalian ya. Ini saya ambil ya dari website Mahkamah Konstitusi ya. Coba kita lihat ya, coba kita bayangkan ya. Dari tahun 2023 sampai 2026 ya, jumlah perkara yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi itu 2.488 ya. Ini data resmi ya. 2.488 ya. Undang-undang sudah susah dibuat ya, menghabiskan banyak anggaran tetapi ujungnya di Mahkamah Konstitusi ya.
ujungnya diuji. Karena kenapa? Lagi-lagi ada yang tidak beres, ya. Saya sepakat dengan teman-teman tadi, ya. Oke, selanjutnya secara umum teman-teman sekalian, ya, secara umum kalau kita berbicara soal masalah-masalah perundang-undangan, ya, ya paling tidak ada 3 hal di situ, ya. Pertama, kualitas peraturan perundang-undangan, ya. Kualitas normanya tidak jelas, ya. Tumpang tindih dengan peraturan yang lain, ya. Lalu kemudian yang kedua, tidak bermanfaat bagi masyarakat. Itu tadi yang saya sampaikan, ya. Dibuat tetapi tidak bermanfaat untuk masyarakat, ya. Lalu kemudian ini yang sering terjadi teman-teman sekalian, mekanisme pembentukan tidak sesuai dengan undang-undang. Mekanisme mekanisme pembentukannya tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan undang-undang, ya. Misalnya, undang-undang lahir itu harus melalui uji publik, ya. Ya. Undang-undang itu lahir harus ada naskah akademiknya, ya. Lalu kemudian mudah diakses oleh masyarakat. Lalu kemudian masyarakat diberi kewenangan atau diberi hak untuk memberikan masukan, ya. Lalu selanjutnya rekan-rekan sekalian, ya, dari masalah-masalah itu teman-teman, ya, sehingga muncul apa yang saya sebutkan tadi, pengujian peraturan perundang-undangan, ya. Jadi muncul pengujian di Mahkamah Konstitusi, ya. Kalau undang-undang ingat, ya, di mana itu diuji? Di Mahkamah Konstitusi. Beda kalau peraturan di bawah undang-undang, ya, ujungnya itu atau pengujiannya itu ada di Mahkamah Agung, ya. Saya kira clear, ya. Oke. Selanjutnya, ini masalah peraturan perundang-undangan juga, ya. Jadi masalah lagi, ya. Ini terkait formil teman-teman sekalian, ya. Misalnya, ya, saya tidak akan bacakan semua. Misalnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Jadi undang-undang dibuat tidak memenuhi asas atau unsur peraturan perundang-undangan yang baik, ya. Lalu kemudian misalnya ada tumpang tindih aturan, ya. Jadi ini persoalan sebenarnya, ya. Ini sebuah persoalan. Ada lagi teman-teman sekalian, ya, link berita, ya. Coba bayangkan, ya. Ini saya screenshot, ya, supaya teman-teman mampu berpikir kritis, ya. Pendaftaran bakal calon anggota DPR. Ada yang tahu tidak, ya? Syarat untuk menjadi anggota DPR itu apa? Misalnya warga negara Indonesia, atau gini deh, terkait dengan pendidikan, syarat minimal pendidikan. Ada yang tahu? Ternyata syarat menjadi anggota DPR adalah SLTA. Anda bisa bayangkan, ya, seorang lulusan SMA lalu kemudian diberi tugas legislasi, diberi tugas yang besar, ya. Saya tidak mengucilkan SLTA, tetapi kita mau pakai standar apalagi selain pendidikan, ya. Oke, ya, paham sampai di situ, ya. Oke. Terakhir rekan-rekan sekalian, ya, sebagai kesimpulan mata kuliah kita hari ini, pertemuan kita hari ini, bahwa jika mata kuliah lain, ya, seperti hukum pidana, hukum tata negara, ya, fokus pada cara memahami dan menerapkan hukum yang sudah ada. Kan pidana perdata sudah ada hukumnya, ya, sudah ada sejak awal. Jadi dia hanya fokus untuk menerapkan hukum. Berbeda dengan mata kuliah kita hari ini, ya. Mata kuliah kita fokus pada cara membuat hukum itu sendiri, ya.
dia fokus pada cara membuat hukum itu sendiri. Tanpa ilmu ini, seorang sarjana hukum hanya akan menjadi konsumen hukum, ya, bukan produsen hukum yang andal, ya. Itu kira-kira teman-teman sekalian perkuliahan kita hari ini, ya. Selanjutnya di akhir saya kasih kesempatan, siapa tahu ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan. Saya kok. Oke, silahkan. Siapa namanya? Baik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Muka saya Awaludin. Menarik sekali ini bahasan tadi, Pak. Persoalan syarat untuk menjadi seorang anggota DPR maupun DPRD itu hanya lulusan atau tamatan SMA, Pak. Pertanyaan saya, apakah hal tersebut bisa dirubah, loh? Minimal seorang sarjana, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, baik ya. Pertanyaan dari awal ya. Saya langsung saja teman-teman ya, awal ya. Jadi tentu bisa dilakukan upaya ya. Salah satu upayanya teman-teman sekalian dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi ya. Jadi kalau kita buka link berita, kita cari informasi tentang apa yang ditanyakan oleh awal, sudah banyak pengajuan sebenarnya ya, tetapi belum ada yang mampu meyakinkan Mahkamah Konstitusi ya. Saya harap teman-teman ya, siapa tahu ada yang ingin menggugat undang-undang pemilu, undang-undang 17 ya, tahun 2000, undang-undang nomor 7 tahun 2017 ya, silahkan ya, silahkan. Lalu kemudian yang kedua, harapannya kita ya, karena undang-undang pemilu ini sekarang lagi dibahas ya, harapannya kita ya paling tidak pembuat undang-undang sadar ya untuk apa, untuk minimal ya, saya sepakat ya, minimal ya harus S1 atau S2 lah, karena tugasnya ke depan akan berat ya. Oke, ada lagi teman-teman sekalian? Cukup ya, jelas ya. Oke, untuk pertemuan kita yang akan datang ya, saya mau bagi kelompok ya, kelompok 1 di sebelah kiri, kemudian yang kelompok 2 di sebelah kanan ya. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya tentang pengertian dan ruang lingkup ilmu perundang-undangan ya. Jadi saya harap sebelum kita atau saya menjelaskan pekan depan ya, saya harap ada perwakilan kelompok yang menjelaskan lebih awal ya. Jadi silahkan berdiskusi teman-teman sekalian ya. Jelas ya? Oke. Terakhir teman-teman sekalian, sebagai motivasi ya, ada ungkapan yang menarik ya dari Benazir Bhutto ya. Ini seorang tokoh aktivis perempuan di Pakistan ya. Apa yang dikatakan Benazir Bhutto teman-teman sekalian? Dia mengatakan bahwa saat paling indah dari sebuah kapal adalah saat kapal itu ditambatkan di dermaga ya. Cantiknya bak bermandikan cahaya ya, tetapi sesungguhnya kapal itu tidak dibuat untuk ditambatkan di dermaga. Kapal itu dibuat untuk membelah dan menghajar gelombang lautan ya. Jadi saya harap teman-teman sekalian ya, di masa-masa yang akan datang teman-teman ya, mulai sekarang bekali diri ya, sehingga apa? Sehingga di masa-masa yang akan datang teman-teman bisa menghajar gelombang persoalan di negara kita. Oke ya. Oke. Saya akhiri kuliah kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.